Ketika Pak Kasiran melihat arah mereka berlari itu seperti menuju ke kegelapan hutan. Dan setelah itu Pak Kasiran seolah-olah tersadar. Kemudian beliau kembali lagi menoleh ke arah pagelaran wayang tadi. Dan ternyata panggung yang semula besar terlihat di sana itu banyak sinden, banyak alat-alat pewayangan, dan di depannya ada penonton. Semuanya spontan lenyap. Pak Kasiran berada seperti di sebuah tempat di pinggir sungai. Di sana dikelilingi oleh beberapa pohon yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Dan kisah kali ini aku dapatkan dari salah seorang kenalan lah. Namanya Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri ini memiliki sebuah tempat makan lah, depot bakso yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi Mbak Fitri menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh bapaknya. Namanya Pak Kasiran. Dan kisah ini terjadi pada tahun 94 yang lalu. Dan Mbak Fitri ini bercerita kalau usaha depot bakso yang dia kelola bersama suaminya ini merupakan usaha turunan dari kedua orang tuanya. Dan sudah dikelola cukup lama sekali. Tapi Mbak Fitri ini bercerita kalau Pak Kasiran atau bapaknya dan ibunya bernama Bu Harmi, mereka berdua ini sekarang sudah kembali ke kampungnya di Jawa Timur. Nah, pada suatu hari Mbak Fitri ini mendapatkan cerita dari Pak Kasiran. Jadi pada sekitar tahun 90-an, Pak Kasiran ini yang masih bujang dan Bu Harmi ini juga masih lajang. Mereka ini dipertemukan di Surabaya, yang waktu itu Bu Harmi ini bekerja di sebuah depot yang di sana itu juga menjual seperti bakso atau soto, seperti restoran tapi tak terlalu besar lah waktu itu. Sedangkan suaminya Pak Kasiran ini, beliau bekerja sebagai tukang bangunan. Nah, mungkin karena keseringan bertemu di restoran tersebut, jadi mereka ini akhirnya saling mengenal, kemudian menjalin hubungan selama hampir 2 tahun. Nah, sekitar tahun 92 mereka ini memutuskan untuk menikah. Nah, awal-awal menikah Pak Kasiran dan Bu Harmi ini masih tinggal di Surabaya. Di sana mereka ini kontrak di sebuah rumah sederhana lah waktu itu. Tapi ketika Bu Harmi ini hamil, mengandung anak pertamanya yang nanti di kelahirannya itu bernama Mbak Fitri ini, Bu Harmi ini tidak sanggup bekerja dan kemudian meminta Pak Kasiran agar mereka pulang kampung saja. Sedikit ada perdebatan pada waktu itu, karena memutuskan untuk pulang ke kampungnya Pak Kasiran atau ke Bu Harmi karena mereka ini berbeda daerah. Nah, akhirnya setelah melakukan sedikit perundingan, akhirnya mereka ini memutuskan untuk pulang kampung ke daerahnya Bu Harmi yang berada di Jawa Timur tapi bagian selatan, dan tempatnya itu masih cukup desa yang terpelosok. Awal-awal tinggal di sana, Pak Kasiran ini masih bolak-balik ke Surabaya untuk bekerja. Nah, ketika Bu Harmi ini melahirkan anak pertamanya Mbak Fitri ini, kemudian Pak Kasiran ini tidak tega meninggal istrinya. Kemudian beliau memutuskan untuk bekerja seadanya di kampung tersebut. Dan pekerjaan rata-rata di sana itu sebagai petani. Jadi waktu itu karena orang tuanya juga tidak punya lahan, Pak Kasiran ini bekerja sebagai buruh tani, kadang serabutan apa adanya. Ketika Mbak Dewi ini baru berusia beberapa bulan, akhirnya Pak Kasiran ini berinisiatif, bagaimana kalau
dia ini berjualan bakso saja. Apalagi istrinya atau Bu Harmi ini memiliki pengalaman yang cukup lama kerja di depot. Nah, waktu itu Bu Harmi ini bilang ke suaminya, kalau kita bikin warung di sini, Mas, karena penduduknya itu juga nggak terlalu rame dan perekonomian di kampung itu jarang, apa nanti nggak sepi. Nah, Pak Kasiran ini kemudian memberikan inisiatif, ya sudah, aku jualan berkeliling saja, Dik. Dan waktu itu mereka ini tidak punya kendaraan, jadi Pak Kasiran ini bilang, biar aku bikin rombong, nanti aku jualannya, aku pikul, aku keliling desa. Nah, Pak Kasiran sebenarnya sudah cukup lama tinggal di desa tersebut, tapi karena tidak ada kendaraan, jadi beliau ini tidak terlalu mengenal desa-desa sekitar. Apalagi di sana jarak antara satu desa ke desa lain itu mereka kadang dipisahkan dengan persawahan atau masih ada hutan juga. Jadi tempatnya itu memang masih terpelosok. Setelah ada perundingan, kemudian memang tekad Pak Kasiran ini mau mencari sumber rezeki dari cara berdagang. Jadi beliau ini mencoba meyakinkan istrinya. Nah, awal mula mereka ini kemudian mencoba lah bikin bakso, walaupun pada waktu itu untuk membeli bahan-bahan seperti daging dan sayuran mereka jarak ke pasar itu cukup jauh. Apalagi untuk menggiling dagingnya itu jaraknya cukup jauh. Tapi semua itu akhirnya tetap dilakukan. Bahkan Pak Kasiran ini rela harus ngojek dulu untuk ke pasar setiap pagi yang jaraknya itu lumayan jauh. Nah, awal-awal berdagang Pak Kasiran ini masih memperkenalkan dagangannya ini memikul di desa yang beliau tinggali, dan sambutan awal dari warga kampung ini cukup membuat Pak Kasiran ini semangat. Dan memang di sana itu tidak ada satupun orang yang berjualan bakso, hanya ada warung-warung kecil yang mayoritas mereka ini berjualan seperti nasi pecel atau lontong sayur. Nah, akhirnya orang-orang itu yang awalnya mencoba kemudian sampai pada akhirnya berlangganan. Nah, beberapa hari berjualan, Pak Kasiran ini merasakan untungnya ini cukup lumayan lah daripada ketika beliau ini bekerja serabutan atau bekerja jadi buruh tani. Bu Harmi pun mulai senang dengan apa yang didapat oleh suaminya. Bahkan beliau ini mendapat dukungan dari orang tuanya, seperti semangat, dan kadang ibu mertuanya ini membantu untuk mempersiapkan ketika masih memasak atau bikin pentol buat baksonya itu. Jadi Pak Kasiran ini yang memang cara berjualannya harus memikul dan bebannya itu cukup lumayan berat. Jadi beliau ini hanya ditugaskan untuk berjualan. Nah, setelah cukup lama lah, sekitar hampir 2 minggu, Pak Kasiran ini yang jualannya itu berangkat awalnya jam 11 malam, dan biasanya itu jam 4 sore itu sudah habis. Waktu itu beliau ini mendengar kalau di desa seberang itu ada tontonan, yang di sana itu mayoritas kalau ada hiburan untuk warga kampung itu seperti kuda lumping atau masih zamannya layar tancap lah, atau film yang diputar di sebuah kain besar yang ada di lapangan, yang di situ merupakan hiburan masyarakat yang pasti sangat ramai sekali karena warga yang memang belum ada hiburan itu mayoritas berkumpul di tempat itu. Nah, sekitar jam 4 sore Pak Kasiran ini baru saja pulang berkeliling, dan dagangannya di hari itu memang habis. Kemudian beliau ini bilang ke istrinya yang sebelumnya sudah dipesani untuk nanti kamu masak bakso ini cukup banyak, ditambahi porsinya, karena nanti malam aku mau mencoba jualan di tontonan di desa seberang, yang di sana kabarnya itu ada kuda lumping. Nah, setelah istirahat sebentar, Pak Kasiran ini bersiap-siap, dan habis maghrib beliau berangkat. Nah, perjalanannya itu hampir 1 jam karena jaraknya cukup jauh. Dan sampainya di sana, suasana itu sudah mulai ramai. Jadi banyak orang yang memang
mau menonton kuda lumping. Di situ juga ada beberapa pedagang lah. Dan tak beberapa lama baksonya Pak Kasiran ini diserbu pembeli. Nah di situ beliau ini tambah bersyukur dan senang. Dan waktu itu Pak Kasiran ini berpikir kalau pas ada momen seperti ini, mereka ini kok malah senang membeli baksonya. Dan cuma butuh waktu 2 jam saja baksonya ini sudah habis, dan dia tidak perlu capek-capek untuk berjalan berkeliling. Nah setelah dagangannya habis, Pak Kasiran ini pulang. Pada akhirnya Pak Kasiran ini selalu mencari info di mana nanti ada tontonan. Nah, karena di sana itu juga jarang orang ada hajatan. Kalau nggak ada hajatan, Pak Kasiran ini berkeliling seperti biasanya. Dan pada suatu ketika, sekitar jam 4 sore, biasanya Pak Kasiran yang sudah pulang ketika dagangannya habis atau tinggal sedikit. Entah kenapa waktu itu dagangannya ini masih banyak, hanya laku beberapa mangkok saja. Kemudian beliau ini bertanya-tanya kepada beberapa penduduk, tapi mereka ini bilang kalau nggak dengar ada tontonan. Nah, Pak Kasiran yang merasa dia bertanggung jawab atas dagangannya ini mencoba berjalan ke sebuah desa yang sama sekali belum pernah dia lintasi, dan jaraknya itu semakin jauh lah dari tempat tinggalnya. Bahkan beliau ini sudah tidak tahu berapa kilometer yang sudah dia lewati. Nah, di situ Pak Kasiran ini kemudian singgah di sebuah pos yang waktu itu juga sudah cukup sore lah. Sekitar habis maghrib, Pak Kasiran ini melanjutkan perjalanan lagi. Ketika beliau ini menemui sebuah simpang jalan, yang jalanannya ini sebelah kanan, dia ingat ini menuju ke arah pulang, dan di sebelah kiri itu ada jalanan yang cukup lebar. Di situ disambut dengan rimbunan pohon bambu, dan jalanannya ini merupakan jalanan tanah. Tapi waktu itu Pak Kasiran ini sayup-sayup itu mendengar seperti suara gamelan. Nah, gamelan itu terlihat cukup dekat, tapi suaranya itu seperti datang dan hilang. Nah, sempat ragu itu suaranya dari mana. Padahal beliau ini sudah bertanya kepada beberapa orang kalau nggak ada orang yang mengadakan hajatan. Nah, tapi Pak Kasiran ini merasa dagangannya ini karena masih banyak, ya sudah, siapa tahu ini rezekinya beliau. Jadi dia kemudian mengikuti arah suara tersebut. Tapi Pak Kasiran ini sempat heran kalau jalanan ini seperti menuju ke hutan. Tapi entah kenapa Pak Kasiran ini seperti tertarik mencari arah suara tersebut. Dan ketika beliau ini berjalan sekitar 100 atau 200 meter, suara itu tiba-tiba semakin jelas. Tapi yang aneh, beliau ini tidak melihat ada lalu lalang orang yang berjalan kaki menuju ke arah tersebut. Tersirat di pikiran Pak Kasiran waktu itu, jadi mungkin ini jalan tembusan. Jadi orang-orang itu datang ke tempat acara tersebut dari jalan lain. Nah, beliau ini berpikir kalau mungkin di sana ada kampung yang belum aku ketahui, seperti kampung yang tadi aku singgahi. Tapi beliau ini juga berpikir waktu itu, kalau aku ke sana berarti otomatis aku ini semakin jauh meninggalkan kampungku. Masa bodoh, yang penting jual aku nanti habis. Pak Kasiran berjalan, dan waktu itu kanan kirinya ini seperti perkebunan, dan jalanannya itu memang gelap. Tapi memang beliau ini selalu di dalam rombong yang dia pikulnya itu menyediakan sebuah senter kecil yang cukup terang lah. Nah, setelah berjalan cukup lama, suara itu semakin jelas, dan Pak Kasiran waktu itu yakin kalau di sana itu acara wayang kulit. Nah,
Beliau agak sedikit lega ketika dari kejauhan itu ada sebuah panggung, dan panggungnya ini cukup mewah. Kalau ukuran pada tahun 94 yang lalu, pagelaran wayang yang dilihat Pak Kasiran ini seperti dalang yang sudah terkenal, karena alat-alatnya ini sangat lengkap sekali. Dan bahkan di sana itu terlihat beberapa sinden yang berjejer di kanan kiri dalangnya. Nah, Pak Kasiran ini seperti terpukau melihat pagelaran wayang tersebut. Beliau juga melihat di depannya ini banyak sekali penonton, dan mereka ini duduk secara rapi sekali, seperti mereka ini menikmati pagelaran wayang tersebut. Tapi yang membuat Pak Kasiran heran, beliau ini yang masih berjarak sekitar 30 meter lah dari panggung tersebut, beliau tidak melihat ada satupun penjual di tempat itu. Nah, kemudian Pak Kasiran ini mulai mendekat. Di samping jalan, dia menaruh rombong tersebut. Kemudian beliau ini membunyikanlah suara tanda berjualan baksonya yang berasal dari bambu yang diketuk-ketuk. Sebuah ciri khas penjual bakso di kampung tersebut lah waktu itu. Dan Pak Kasiran kemudian menunggu, kok nggak ada orang yang beli, padahal penontonnya ini banyak. Dan menurut Pak Kasiran mereka ini seperti manusia biasa. Tapi yang aneh adalah mereka ini tidak ada obrolan atau bercandaan. Hanya saja mereka ini seperti fokus melihat dalang yang sedang melakukan aksi. Mereka yang di sana waktu itu sedang memainkan wayang dengan lincah, dengan suara itu yang lantang. Nah, Pak Kasiran ini kemudian mulai terlihat terlarut mengikuti permainan wayang yang diadakan dalang tersebut. Beliau kemudian mulai mendekat, dan lama-kelamaan beliau menikmati alur cerita dari wayang kulit tersebut. Nah, sekitar beberapa lama Pak Kasiran ini kemudian tersadar, dan beliau menengok ke arah di mana dia menaruh rombong yang dia pikul tadi. Waktu itu Pak Kasiran ini melihat ada 3 anak kecil. Yang satu terlihat seperti laki-laki dan yang 2 ini terlihat seperti perempuan. Dan mereka ini sedang berkeliling mengitari rombong bakso milik Pak Kasiran ini, sambil mereka ini seperti bermain dan bersanda. Nah, waktu itu Pak Kasiran ini merasa, loh, anak-anak itu apa mau beli? Kemudian beliau ini menuju ke anak-anak tersebut. Dan ketika mau bertanya atau menegur anak-anak tersebut, salah satu anak perempuan itu memandang ke arah Pak Kasiran, dan mereka spontan langsung berhenti memandang ke arah Pak Kasiran. Yang 2 ini kemudian berlari menuju ke arah kegelapan, dan yang satu ini kemudian tersenyum kepada Pak Kasiran. Dan waktu itu Pak Kasiran merasa, loh, anak ini kok kelihatan pucat, dan kedua matanya itu terlihat hitam besar. Setelah itu kemudian dia tersenyum, dan kemudian dia berlari mengikuti 2 temannya tadi. Nah, ketika Pak Kasiran melihat arah mereka berlari itu seperti menuju ke kegelapan hutan. Dan setelah itu Pak Kasiran seolah-olah tersadar. Kemudian beliau kembali lagi menoleh ke arah pagelaran wayang tadi. Dan ternyata panggung yang semula besar terlihat di sana itu banyak sinden, banyak alat-alat pewayangan, dan di depannya ada penonton. Semuanya spontan lenyap. Pak Kasiran berada seperti di sebuah tempat di pinggir sungai. Di sana dikelilingi oleh beberapa pohon yang cukup besar, dan memang di situ ada jalan, dan jalan itu terbuat dari tanah seperti jalan menuju ke hutan. Nah, Pak Kasiran waktu itu langsung terbengong. Beliau menoleh mengelilingi sekitar tempat itu, dan beliau ini sadar kalau beliau ini berada di tempat yang sangat sepi dan suasananya itu seram. Yang beliau dengar bukan
pewayangan lagi, tapi hanya gemericik aliran sungai. Dan waktu itu Pak Kasiran kemudian sempat takut, tapi beliau kemudian berdoa sebisanya supaya diberi perlindungan. Setelah itu Pak Kasiran mengambil atau mengangkat lagi 2 rombong yang dia pikul dan menuju ke arah yang menurutnya benar. Dan waktu itu Pak Kasiran ini berdoa supaya dia ini berjalan menuju ke arah perkampungan, bukan semakin jauh menuju ke hutan. Setelah berjalan cukup lama, bahkan waktu itu dari arah belakangnya Pak Kasiran ini masih terdengar suara canda tawa anak kecil. Dan waktu itu beliau ini sudah sadar 100% kalau suara-suara itu bukan berasal dari manusia. Dan entah seberapa jauh lah waktu itu Pak Kasiran hanya berjalan mengikuti jalanan tanah di aliran sungai yang cukup deras itu. Di pinggiran itu Pak Kasiran terus berjalan dan sampai akhirnya beliau ini bertemu dengan jalan berbatu. Di situ beliau cukup lega. Dan tak beberapa lama Pak Kasiran ini sampai di sebuah kampung yang mungkin waktu itu memang sudah sangat malam sekali karena suasana sudah sangat hening. Pak Kasiran pun mencoba mengingat-ingat kembali arah jalan yang pernah dia lewati, dan akhirnya setelah beliau memutuskan untuk mengikuti jalan simpang yang awalnya beliau lihat sebelum masuk ke acara pewayangan tadi, beliau menuju ke arah kanan. Dan akhirnya Pak Kasiran ini sampai di beberapa kampung yang beliau ingat. Dan memang cukup melelahkan di malam itu. Bahkan Pak Kasiran ini cukup sedih karena dagangannya ini masih banyak. Dia sudah lebih melewatkan malam. Di pikirannya apa nanti istrinya dan mertuanya ini tidak khawatir dengan keadaan Pak Kasiran. Dan setelah sampai di rumah, memang kebetulan waktu itu bapak mertuanya ini menunggui Pak Kasiran, dan beliau ini duduk di sebuah kursi di depan rumah. Ketika melihat Pak Kasiran, beliau ini langsung bangun dan berdiri. Loh, Le, kamu kok sampai jam segini jualan? Bapak ini khawatir. Tapi kamu gak kenapa-napa sih, Le? Dan Pak Kasiran waktu itu menjawab, gak apa-apa Pak, tadi sempat nyasar soalnya jualannya kejauhan. Ya sudah, ayo masuk. Waktu itu Pak Kasiran ini sempat minta maaf kepada mertuanya kalau jualannya tadi masih banyak. Dan waktu itu mertuanya ini bilang, rezeki wis ono sing ngatur, gak usah mikir ngono. Nek gak entu saiki yo sesuk dodolan maneh. Wis nang leren, ayo mlebu. Ben bapak ae sing nggawa rombongmu mlebu, awakmu lereno. Awakmu apa gak harus saiki jam piro? Dan ketika Pak Kasiran melihat jam dinding kuno yang ada di dinding rumah mertuanya itu menunjukkan hampir 3:30 pagi. Dan cerita itu akhirnya diceritakan Pak Kasiran keesokan harinya kepada istri dan kedua mertuanya. Dan mertua perempuan Pak Kasiran ini yang sangat sayang sekali dengan Pak Kasiran, beliau ini mengucap alhamdulillah, syukur kalau kamu ini selamat. Ya mungkin kamu tadi malam itu nyasar ke tempat yang gak baik atau bukan alam kita. Yang penting kamu selamat. Siapa tahu nanti kamu lebih hati-hati dan jualanmu ini semakin lancar. Tapi cerita ini kemudian dikisahkan lagi oleh Mbak Fitri. Menurut Mbak Fitri, setelah kejadian itu, Pak Kasiran ini jualannya itu selalu laris. Bahkan seolah-olah beliau ini mendapatkan sebuah anugerah lah. Sampai pada akhirnya istrinya ini dibuatkan warung bakso di depan rumahnya, sedangkan Pak Kasiran ini berjualan keliling walaupun tidak setiap hari, hanya ketika ada momen tontonan lah di kampung atau hiburan. Dan itu pun Pak Kasiran selalu memastikan itu hiburannya berupa hiburan masyarakat atau hiburan makhluk halus.
Dan itu adalah sebuah kisah yang dialami oleh Pak Kasiran pada tahun 94 yang lalu. Diceritakan oleh Mbak Fitri, seseorang yang aku kenal di sebuah sosial media, yang menceritakan kepadaku secara langsung melalui sebuah telepon. Terima kasih buat Mbak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga, dan doa terbaik untuk Pak Kasiran dan Bu Harmi. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.